Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti anak-anak hebat akan belajar menguraikan pendapat tentang isi cerita yang sudah dibaca. Kemudian, anak-anak juga akan belajar mempresentasikan pendapat tentang isi cerita. Lalu, anak-anak juga akan dapat menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, anak-anak akan dapat menyajikan hasil identifikasi tentang jenis-jenis pekerjaan di bidang jasa dan barang. Nah, apakah kamu tahu tugas seorang dokter? Apa ya tugas seorang dokter? Kemudian, bagaimana caranya jika ingin menjadi seorang dokter? Ayo, bagaimana caranya? Ya, betul ya. Tugas seorang dokter adalah mengobati pasien, ya, atau mengobati orang yang sedang sakit. Bagaimana caranya jika ingin menjadi seorang dokter? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan cerita berikut. Ayo menyimak. Nah, anak-anak hebat, perhatikan sebuah cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Selanjutnya, pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Wah, sangat jorok sekali ya. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Nah, di kelas ini, siapa yang pola makannya tidak sehat? Nah, jangan ya. Semuanya harus menerapkan pola makan yang sehat. Selanjutnya, warga lebih suka menjualnya ke kota, dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Wah, sangat mulia sekali ya hati Dokter Rana ini. Dia memikirkan bagaimana caranya agar ilmu yang ia dapatkan selama menjadi seorang dokter itu dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Berikutnya, jadi Pak Andri, saya ini
ulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Akhirnya, Dokter Rana pulang ke desa dan aktif membina para remaja dengan memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat. Nah, akhirnya Dokter Rana pulang ke desa ya, bukan hanya menjadi bayangannya saja, tapi ia buktikan dengan kepulangannya itu ke desa. Dan dimulai dengan memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat kepada para remaja yang ada di desanya tersebut. Dokter Rana sering mendengar cerita dari almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Nah, kalau di kelas ini ada gak yang takut berobat? Nah, tidak usah takut ya, berobat itu demi kesembuhan kita saat kita mengalami sakit. Lanjut, tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Bisa botol plastik, botol kaca, koran bekas, dan lain-lain. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Wah, sangat bagus sekali ya. Apa yang dilakukan oleh Dokter Rana ini benar-benar ide yang sangat cemerlang, yang patut kita contoh pastinya. Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Nah, anak-anak hebat, selesai sudah cerita tentang Dokter Rana. Sekarang, perhatikan soal berikut. Berdasarkan teks yang sudah kita baca atau yang sudah kita simak tadi, ayo jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa? 2. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Dan yang ketiga, bagaimana sikap dari Dokter Rana? Anak-anak hebat, kita sudah tahu bahwa profesi Dokter Rana adalah seorang dokter. Nah, jika kalian sudah dewasa, apa profesi atau pekerjaan yang kalian impikan? Lalu, mengapa kalian memilih profesi tersebut? Siapa yang mau menjawab? Kemudian, apa yang dihasilkan dari profesi atau pekerjaan tersebut? Lalu, apa yang harus kalian lakukan agar dapat meraih profesi atau pekerjaan yang kalian impikan? Kira-kira apa saja yang harus kalian lakukan agar dapat mewujudkan profesi atau pekerjaan yang kalian impikan tersebut? Anak-anak hebat, pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Oke, anak-anak hebat, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang ayo tebak profesi pada gambar berikut. Di sini Ibu memiliki 3 gambar.
Yang pertama, silahkan diperhatikan ini gambar profesi atau pekerjaan apa. Berikutnya, gambar yang kedua. Ayo tebak, ini profesi apa? Di sini ada kayu. Terus ada dua orang nih di sini. Apa yang mereka lakukan? Nah, kemudian yang terakhir ini gambar apa? Ya, betul ya. Yang pertama ini adalah gambar pekerjaan seorang koki atau juru masak. Kemudian gambar yang kedua, gambar pengrajin kayu. Lalu yang ketiga ini adalah gambar seorang petani. Nah, menurutmu profesi pada gambar tersebut menghasilkan barang atau jasa? Kalau koki menghasilkan? Ya, betul. Lalu pengrajin kayu? Ya, petani? Ya, betul ya. Berikutnya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, jadi ketiga gambar yang sudah kalian tebak itu merupakan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang. Sebetulnya ada banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan barang. Hanya saja Ibu mengambil 3 contoh ya pada pembelajaran kita hari ini. Pekerjaan apa lagi ya yang menghasilkan barang? Coba perhatikan, amati di sekitar tempat tinggal kalian, bisa keluarga, orang tua, tetangga, pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang. Nah, betul ya, tadi kalian sudah bisa menentukan atau menyebutkan pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang. Kemudian, Ibu memiliki 3 gambar lagi nih. Ayo tebak profesi pada gambar. Nah, ke satu ini gambar apa? Kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Nah, setelah mengetahui profesinya, lalu profesi tersebut menghasilkan barang atau jasa? Ya, betul ya. Yang pertama itu adalah gambar seorang guru. Pinter. Kemudian yang kedua itu adalah gambar seorang atau beberapa orang. Ya, di sini ada beberapa orang. Beberapa orang wartawan. Jadi pekerjaannya adalah seorang wartawan. Kemudian yang ketiga ini ada gambar seorang penata rias atau dalam bahasa daerah kita dinamakan tukang rias. Iya, betul. Kemudian profesi tersebut menghasilkan barang atau jasa? Nah, betul ya, pintar sekali. Kemudian berikutnya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Nah, seperti tadi ya, ada guru, wartawan, kemudian ada penata rias. Kalau guru, pelayanan jasanya apa? Atau tugasnya? Ya, betul. Kemudian wartawan? Ya, betul sekali. Yang terakhir, penata rias? Ya, betul ya. Hebat semuanya. Nah, anak-anak hebat, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Untuk itu, mari kita menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Jadi kesimpulannya, berdasarkan cerita yang sudah kita simak, sikap Dr. Rana yang memiliki dedikasi, tanggung jawab, dan rendah hati dalam menolong warga patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pekerjaan yang dilakukan masyarakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang seperti koki, pengrajin kayu, petani, dan lain-lain. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru, wartawan, tata rias, dan lain-lain.